Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentu saja di kajian kesayangan kita bersama dengan Ustadz Ahilman Fauzi. Kajian hati, tenangkan hatimu. Dan alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersama di Masjid Al Muslimun Bogor. Dan hari ini kita punya tema yang bagus sekali, yaitu jaga lisanmu agar selamat dunia akhirat. Dan temanya Masya Allah bagus sekali, bagaimana caranya kita bisa menjaga lisan kita, A? Silakan, A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, di antara yang harus kita jaga dalam tubuh kita adalah lisan. Nabi SAW bersabda, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Ketika lisan ini mengeluarkan kata-kata, jika yang keluar adalah kata-kata baik, pasti mendatangkan kebaikan. Tapi jika yang keluarnya adalah kata-kata buruk, maka yang didapatkannya juga pasti keburukan. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Satu peluru mungkin hanya bisa menembak satu kepala, tapi satu kalimat yang keluar di lisan kita jika menyakitkan bisa menyakiti ribuan kepala. Maka hati-hati dengan lisan, apalagi mohon maaf perempuan. Kata Nabi SAW, nanti banyak perempuan yang akan masuk ke dalam api neraka. Salah satunya karena perempuan itu tidak pandai menjaga apa? Lisannya. Apa di antara dosa lisan? Satu, gibah, membicarakan kekurangan orang lain. Dua, fitnah, menyakiti orang lain dengan menuduhnya. Tiga, mohon maaf, julid. Ada orang yang depan kita kayak baik, di belakang kita suka ngomongin kita. Ada yang begitu? Mohon maaf, lebih dari itu izin. Banyak istri yang kalau ditanya sama suami, kadang jawabannya tidak menyenangkan suaminya. Contoh lain, mohon maaf, tidak sedikit banyak istri yang kalau bicara nadanya kadang lebih tinggi daripada suara suaminya. Ada yang begitu? Mohon maaf, mungkin ada istri yang kalau diminta sama suami tapi nolaknya luar biasa, kadang membantah permintaan suaminya. Maka bicara lisan, disadari atau tidak, begitu banyak dosa yang sering kita hadirkan. Betul? Maka bagaimana agar kita menjaga lisan dengan baik? Satu, sibukkanlah lisan kita dengan berzikir. Lisan yang senantiasa berzikir, insya Allah akan menghadirkan kebaikan hadir. Diberi nikmat, alhamdulillah. Diberi ujian, innalillah. Melihat yang mempesona, masya Allah. Melihat yang kurang baik, subhanallah. Berjanji, insya Allah. Berbuat salah, astagfirullah. Lisannya berzikir. Betul?
Karena hatinya adalah hati yang senantiasa berzikir. Karena mohon maaf, ketika lisan tidak terjaga, maka tidak akan terjaga juga setiap apa yang kita hadirkan. Maka kata Imam Al-Ghazali, lisan itu etalase hati. Kalau mau lihat orang hatinya baik atau tidak, lihat aja kata-kata yang keluar di lisannya. Ibaratnya teko itu pasti akan mengeluarkan air yang ada di dalam tekonya. Kalau di teko itu air putih yang keluar, air putih, tapi mohon maaf, tapi kalau dalam teh itu air comberan, maka yang keluar juga adalah air comberan. Itulah hati dan lisan, tidak bisa dipisahkan. Sungguh karena lisan seseorang bisa masuk surga, tapi hati-hati, karena dosa lisan juga seseorang bisa masuk ke dalam api neraka. Lebih baik sibukkan kita dengan zikir kepada Allah, hiasi lisan dengan baca Quran, dan bertemanlah dengan teman-teman yang baik agar lingkungan kita terjaga dengan kebaikan. Insya Allah jika lisan ini terus kita jaga dalam kebaikan, maka Allah akan selamatkan kita dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati, tenangkan hatimu. Masih ada yang mau ditenangkan hatinya lagi dengan Ahilman? Boleh tunjuk tangannya? Iya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri, saya Kristi Jusung. Hari ini ada sedikit curahan hati yang pengen diungkapkan sama Pak Ustadz. Saya udah pernah menikah 2 kali. Di pernikahan saya yang pertama, saya memiliki seorang anak laki-laki, Pak Ustadz. Dan alhamdulillah anak saya sekarang udah besar, udah beranjak dewasa, sudah memasuki usia 16 tahun. Tapi ketika saya menikah kedua dan akhirnya gagal. Setelah pernikahan kedua dan sampai detik ini, saya belum berani untuk melangkah ke jenjang pernikahan lagi, Pak Ustadz. Tapi kemarin ketika anak saya sempat berbicara, "Mah, kalau Mama menikah lagi, Bintang setuju. Mama, kalau Bintang pengen banget ngelihat Mama sekarang ini hidupnya lebih bahagia." Jadi kayak sekarang Pak Ustadz, ketika saya harus mendengar anak yang dulu terasa masih kecil gitu, sekarang udah beranjak dewasa dan bisa berbicara tentang orang tuanya gitu, berbicara mau melihat mamanya bahagia dan menikah. Tapi sampai detik ini, langkah saya untuk melakukan pernikahan lagi, untuk saya menjalani satu hubungan, saya merasa bukan satu hal yang mudah. Kadang saya berpikir, apa emang ini udah bagian dari takdir saya, di mana saya harus melangkah dan menjalani kehidupan bersama anak saya sendiri aja? Apakah emang perjalanan saya selanjutnya apakah memungkinkan untuk menikah lagi atau memang harus seterusnya seperti ini, Pak Ustadz? Saya ingin juga gitu melihat seperti pasangan-pasangan yang lain yang merasakan keluarga seutuhnya, memiliki kebahagiaan. Tapi kenapa untuk diri saya, mengapa semuanya terasa lebih pahit dan lebih berat, Pak Ustadz? Apa yang harus saya lakukan gitu, Pak Ustadz? Saya ambil hikmah dari kegagalan itu, di mana saya menjadikan diri saya menjadi wanita yang lebih kuat lagi. Di satu sisi, saya memiliki seorang anak
jadi tanggung jawab saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang bapak juga. Jadi saya lebih memfokuskan diri saya untuk bisa menghasilkan penghasilan yang cukup karena saya ingin melihat masa depan anak saya lebih bahagia daripada saya. Tapi dalam hal namanya saya seorang perempuan, tidak bisa dipungkiri juga gitu kalau saya membutuhkan seorang sosok laki-laki yang bisa ada di samping saya, bisa menjadi teman ketika saya sedih, ketika saya bahagia. Saya butuh itu Pak Ustadz. Di balik kekuatan yang saya tunjukkan, kelihatannya saya baik-baik saja, tapi sebenarnya di dalam hati terasa pahit. Mengapa harus seperti ini gitu Pak Ustadz? Bin, doain mama ya, biar mama bisa melangkah ke jalan yang lebih baik lagi. Insya Allah dengan doanya Bintang, mama bisa punya seorang pasangan yang bisa membuat Bintang bahagia juga, yang bisa bikin mama bahagia juga. Bunda, kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Allah itu mengijabah doa hambanya dengan 3 jawaban. 1, yes, Allah memberi sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, no, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Atau yang ketiga, wait, tunggu. Allah akan berikan setiap apa yang kamu minta, mungkin bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Kegagalan, ketidaksesuaian dari apa yang kita minta dengan kenyataan bukan berarti Allah jahat, bukan. Bukan berarti Allah nggak tahu isi hatimu, bukan. Bukan berarti Allah tidak mendengar doa-doamu, bukan. Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar. Tapi pertanyaannya, kenapa dong aku dibikin gagal seperti ini? Agar kamu yakin bahwa semua yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik untuk dirimu. Perhatikan, ada anak kecil main pisau. Bahaya tidak? Bahaya. Kita ambil pisau itu. Pertanyaannya, saat kita ambil pisau itu, apakah karena kita tidak sayang atau karena kita sayang? Karena kita sayang. Kita tidak mau mencelakai anak kita dengan sesuatu yang berpotensi membahayakan anak kita. Sama dalam hidup. Kenapa Allah harus membuat takdirku seberat ini? Harus gagal berumah tangga 2 kali, harus disakiti berkali-kali. Kadang Allah sengaja mengambil itu karena Allah ingin siapkan kebaikan untukmu daripada sesuatu yang tidak membahagiakan untukmu. Jadi buat ketika ditanya, apakah ini takdir buat saya? Iya. Tapi apakah takdir itu bisa dirubah? Bisa. Takdir itu kan ada 2. 1 ada takdir mubrom, 2 ada takdir muallak. Takdir mubrom itu ketentuan Allah yang kejadiannya tidak melibatkan usaha manusia. Contoh, kita tidak bisa milih orang tua kita siapa. Itu semua hak prerogatif siapa? Allah. Tapi ada yang kedua namanya takdir muallak. Ketentuan Allah yang kejadiannya melibatkan usaha manusia. Jodoh, rezeki,
pekerjaan, itu diusahakan. Maka nanti Mbak Kristi dan untuk semua yang pernah gagal dengan rumah tangganya, jangan pernah membuat kesimpulan seakan-akan Allah menakdirkan ini untuk kita dan kita tidak bisa merubahnya. Jangan. Takdir ini terjadi iya, tapi ke depan masih bisa kita usahakan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan mohon maaf, banyak kok orang yang sebelumnya di pernikahan sebelumnya gagal, kemudian dia bertemu dengan yang baru, kemudian bahagia. Ada atau tidak? Ada. Ustadz, aku pengen buru-buru menikah dengan yang sempurna di usia 25 tahun. Bukankah Bunda Khadijah bertemu dengan Baginda Muhammad yang sempurna di usia berapa tahun? 40 tahun. Aku pengen nikah langsung punya anak. Bukankah Nabi Ibrahim harus menunggu puluhan tahun untuk bisa punya anak? Tapi ideal menurut Allah kadang tidak sama dengan pandangan mata kita. Mbak Kristi, gagal yang kemarin bukan berarti Allah tidak baik. Boleh jadi Allah menunda kebaikannya dengan menggagalkan rumah tanggamu yang sebelumnya, yang mungkin sebentar lagi Allah siapkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah rencanakan kita ke depan, betul? Yang Allah minta ketidaktahuan itu isilah dengan prasangka baik sama Allah. Karena takdir Allah terlalu berharga untuk dicurigai dengan kegelisahan hati di hati kita. Ana inda dhonni abdibi, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Apa yang hambaku sangkakan, itulah yang akan aku berikan. Titik depresi, titik terberat itu ketika menjalani kehidupan harus sendiri. Itu bukan satu hal yang mudah. Karena banyak juga orang yang berpikir, siapa sih yang mau jadi janda? Siapa sih yang mau gagal dalam pernikahan? Gak ada. Dan ketika banyak orang yang berbicara miring tentang status janda, agak menyedihkan sih gitu. Terus ya sebenarnya posisi status janda itu kan bukan keinginan dari aku ya. Tapi ya memang kata Pak Ustadz ya itu sebuah takdir yang memang harus aku lalui gitu. Dengan kegagalan membuat aku sekarang jauh lebih kuat. Aku bisa membuat diri aku harus lebih baik lagi. Dimana sekarang anakku juga udah jauh lebih dewasa. Dan aku harus bisa menunjukkan ke orang-orang dengan hidup sendiri, dengan kegagalan yang udah terjadi, hidup aku baik-baik aja. Jalan setelah perpisahan, kegagalan gitu, justru Pak Ustadz bilang di depan akan ada yang lebih baik lagi gitu. Yang Allah memang akan siapkan untuk kita.